kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, terutama pada tumbuhan dan hewan. Yuk kita simak bersama. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari benda mati. Baik tumbuhan maupun hewan bersama-sama memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, bernafas. Semua makhluk hidup bernafas. Hewan bernafas dengan paru-paru, ingsan atau trakea. Sedangkan tumbuhan bernafas melalui stomata dan lentisel. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Tumbuhan tumbuh dari biji menjadi besar, sedangkan hewan tumbuh dari kecil menjadi dewasa. Yang ketiga, bergerak. Hewan dapat bergerak berpindah tempat, misalnya burung terbang. Tumbuhan juga bergerak walaupun tidak berpindah tempat, contohnya bunga yang mengikuti arah cahaya matahari. Yang keempat, membutuhkan makanan dan air. Hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan lain, sedangkan tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Hewan bisa merespon sentuhan atau suara, sedangkan tumbuhan juga bisa bereaksi. Misalnya daun putri malu menutup saat disentuh. Yang keenam, berkembang biak. Hewan melahirkan atau bertelur, sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, atau cang. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Hewan mengeluarkan keringat, urin, dan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan mengeluarkan uap air dan oksigen. Nah, itu dia ciri-ciri makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Meskipun berbeda bentuk dan cara hidup, keduanya sama-sama memiliki ciri makhluk hidup. Semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan, khususnya 3 jenis gerak, yaitu seismonatis, niktimatis, dan geotropisme. Tumbuhan memang tidak bisa berpindah tempat seperti hewan, tetapi tumbuhan tetap bisa bergerak untuk menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Yuk kita pelajari satu persatu. Seismonasti. Seismonasti adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan, sentuhan, atau getaran. Contoh paling terkenal adalah tumbuhan putri malu. Saat kita menyentuh daun putri malu, akan terlihat daun menutup. Semakin kuat sentuhannya, semakin cepat daun menutup. Gerakan ini terjadi karena perubahan tekanan air pada sel-sel di pangkal daun, sehingga daun menutup dengan cepat. Niktinasti. Niktinasti adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena perubahan intensitas cahaya. Biasanya terlihat pada malam dan siang hari. Contohnya pada tumbuhan putri malu. Saat siang hari, daun terbuka karena ada cahaya. Namun, saat malam atau di tempat gelap, daun menutup. Gerak ini membantu tumbuhan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan akibat pengaruh gaya gravitasi bumi, terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, geotropisme positif. Akar tumbuh ke arah gravitasi atau ke bawah. Yang kedua, geotropisme negatif. Batang tumbuh menjauhi gravitasi atau ke atas. Jadi kesimpulannya, praktikum hari ini, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, seismonatis, karena sentuhan,
Contoh, putri malu menutup daunnya. Yang kedua, nikmati. Karena perubahan cahaya, contohnya daun menutup saat malam atau tidak terkena cahaya, atau kita bisa menutupnya dengan bahan-bahan yang gelap. Yang ketiga, geotropisme. Karena gravitasi, akar ke bawah, batang ke atas. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa tumbuhan peka terhadap rangsangan lingkungan walaupun tidak bisa berpindah tempat seperti hewan. Demikian penjelasan tentang gerak pada tumbuhan. Semoga video ini membantu teman-teman memahami bagaimana tumbuhan bergerak menanggapi lingkungannya. Jangan lupa untuk mencoba mengamatan sederhana di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami satu kelompok akan mempraktekkan ciri respirasi makhluk hidup, yang mana anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ayu Indra Agustin, dengan NIM 85895449. Saya Evi Puriani dengan NIM 85895261, dan saya Yeni Agustari dengan NIM 85495261. Dan saya Irfan Rilasana dengan NIM 85895526667. Di sini alat-alat dan bahan-bahan yang kami gunakan untuk yang pertama ada vaselin, ada kacang merah yang sudah berkecambah, spidol, kapur sirih, 3 sedotan, pipet, kapas, dan belalangnya. Kemudian ada 3 botol aqua, terus plastisin, hasil pengamatan. Setelah 5 menit, tetesilah ujung sedotan air kemasan dengan air yang diberi berwarna merah. Lakukan hal tersebut selama 5 kali. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil dari pengamatan kami. Dan ternyata kecambah kacang merah melakukan proses respirasi yang menghasilkan karbon dioksida, dan ini membuktikan bahwa tumbuhan hidup memerlukan oksigen dan juga menghasilkan CO2 sebagai hasil dari samping respirasi. Nah, di situ tadi kan ada botol yang berisi jangkrik ya. Jadi kecambah kacang merah juga jangkrik tadi ternyata sama-sama melakukan proses respirasi. Nah, hasil respirasi tersebut bisa berupa karbon dioksida, CO2, dan dapat dibuktikan dengan perubahan larutan kapur sirih tadi. Nah, respirasi ini merupakan ciri utama makhluk hidup yang menunjukkan adanya aktivitas metabolisme. Demikian hasil pengamatan respirasi makhluk hidup dari kelompok kami. Kami sampaikan terima kasih.